Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa mengikuti kajian online di pesantren Sohbatul Ahyar ini dengan tetap di kesempatan ini kita memakai sebuah kitab atau buku karya Mbah Yai Imam Subhani dari Ponorogo. Sekarang kita menginjak nomor 3 di dalam adab istiadat dalam ibadat harian yang seyogyanya kita tekuni. Kemarin di video yang lalu, yang pertama itu kita menunaikan tugas dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam satu hari kita membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yaitu suka hati, lapang dada untuk melakukan sholat rawatib. Apa sholat rawatib itu? Yaitu tiap-tiap sholat sunnah yang waktunya mengikuti sholat fardu yang biasa disebut qobliyah dan ba'diyah. Semua sholat fardu, sholat 5 waktu itu ada qobliyahnya dengan dalil baina kulli adaini sholatun, baina kulli adanaini sholatun. Di antara dua adzan, antara seruan adzan dan seruan iqomat, itu ada sholat sunnah yang layak dilakukan. Ini secara umum. Tuh. Kemudian tempat pelaksanaannya, apabila mungkin, di tempat selain tempat yang digunakan melaksanakan sholat fardu. Di sini beliau menukil sebuah hadis. Nah, saya bacakan. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusallil imam fi muqamihi alladhi shalla fihi al-maktubah hatta yatakhayya anhu. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Di sini disebutkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW telah bersabda, hendaknya imam itu tidak melakukan sholat sunnah di tempat yang melaksanakan sholat fardu. Sehingga baiknya ia mengarahkan diri ke tempat lain. Begini penjelasannya. Kita sholat fardu misalnya, softnya sudah lurus. Atau ini ditekankan untuk imam. Jadi imam sholatnya adalah di mihrab, di pengimaman. Nah jamaah di soft-soft belakangnya. Sebaiknya kita melaksanakan sholat sunnah itu tidak di tempat kita melaksanakan sholat fardu. Maksudnya apabila kita sholat fardu nanti di tempat sini misalnya, maka ada baiknya untuk sholat sunnah kita geser kanan, geser kiri, atau geser ke belakang, pokok bukan tempat kita untuk sholat fardu nanti. Itu penjelasan singkatnya kayak gitu. Jadi sebisanya kita itu meninggalkan jejak sholat di banyak tempat, kayak gitu. Di dalam sebuah ruangan masjid tadi, atau musola tadi. Tidak di satu tempat itu saja kita melaksanakan sholat. Tapi kalau bisa berpindah-pindah tempat. Karena apa? Karena ada satu riwayat yang menyatakan bahwa tempat kita sujud itu nanti bakal menjadi saksi kita di akhirat. Karena itu, kita kelak di akhirat butuh banyak saksi. Bagaimana caranya? Ya sudah, kita sholat sunnah itu di banyak tempat, sehingga setiap tempat yang kita pakai untuk sholat sunnah, untuk bersyukur tadi, itu akan menjadi saksi kita kelak di akhirat. Dengan banyaknya tempat yang kita pakai untuk sholat, maka insya Allah akan lebih banyak saksi kita nanti di akhirat kelak. Itu penjelasan tambahan dari kami sendiri. Kemudian di sini juga beliau menukil sebuah hadis lagi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ayajizu ahadukum idza shalla ayataqaddama aw yata'akhkhar aw ayyaminihi aw an shimalihi. Rawahu Imam Ahmad bin Hanbal wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
dari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, tak dapatkah seseorang di antaramu semua itu bila sholat lagi menuju ke depan atau mundur atau ke arah kanan atau ke arah kirinya. Jadi di sini Rasulullah juga sudah menganjurkan kepada kita, apabila kita sholat lagi, maksudnya sholat sunnah, itu kalau bisa tidak di tempat kita sholat wajib tadi, sholat fardu tadi, tapi bergeser dari tempat awal kita sholat tadi. Bisa ke kanannya, bisa ke kirinya, atau mundur ke belakang, atau kalau mungkin masih ada tempat kita bisa maju ke depan. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini tentang kita semoga istiqomah bisa dan senang untuk melakukan sholat sunnah rawatib di dalam sehari-hari kehidupan kita, baik itu qabliyah maupun ba'diyah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.